وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita telah menyelesaikan Babul Adzan wal Iqamah. Kita masuk bab Syurutis Shalah. Bab syarat-syarat salat. Qala al-mu'allif Musa bin Ahmad rahimahullah, syurutuha qablaha. Syarat-syaratnya itu sebelumnya, ini sebelum sholat. Syarat-syaratnya itu dijalankan, dipenuhi sebelum menjalankan sholat. Nah, ini beliau berbicara tentang masalah syarat. Syarat sendiri, Alhamdulillah, lughatan secara bahasa adalah al-alamah, tanda. Maka jaa asratuha, dan sungguh telah datang asratuha, tanda-tandanya, tanda-tandanya kiamat. Nah, adapun asyaratu menurut usuliyun, menurut ulama usul fiqh, yang dimaksud dengan syarat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wasyaratu indal usuliyin, dan syarat menurut ahli usul ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adam, apa-apa yang mengharuskan dari ketidakadaannya, ketidakadaan syarat itu al-adam, tidak ada. Wala yalzam min wujudihil wujud, dan tidak melazimkan, tidak mengharuskan dari keberadaannya itu ada. Nah, Alhamdulillah, mungkin kita sedikit bingung kalau secara salat faidah syarat menurut usul ini. Jadi maknanya, yang namanya syarat itu apa-apa yang kalau tidak dipenuhi maka tidak sah. Nah, sebuah perbuatan itu makna ma yalzam min adamihi, apa-apa yang mengharuskan dari ketidakadaannya, ketidakadaan syarat al-adam, tidak ada perbuatannya, maknanya tidak sah perbuatannya. Nah, baik, misal salah satu syarat sholat dalam keadaan suci, nah, dia harus berwudu. Kalau kemudian syarat ini tidak dipenuhi, tidak dijalankan, seseorang tidak berwudu, ma yalzam min adami al-adam, enggak ada sholat karena tidak sah sholatnya. Itu makna ma yalzam min adami al-adam, apa-apa yang melazimkan, mewajibkan, mengharuskan dari ketidakadaan syarat itu, tidak dipenuhi syarat itu, tidak ada perbuatannya. Nah, sebaliknya wala yalzam min wujudihi al-wujud, wala yalzam, dan tidak mengharuskan min wujudihi, adanya syarat tersebut, al-wujud, kemudian ada wujudnya, ada perbuatannya, maknanya. Tadi disebutkan baik
syarat sahnya sholat salah satunya suci, berwudu. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, ada, tidak disebutkan, tidak sah sholatnya. Tetapi kalau seorang itu kemudian menjalankan syarat ini, ya, menjalankan, kalau ada seorang yang berwudu, wala yalzam min wujudi, tidak mesti, tidak harus seseorang itu tatkala menjalankan syarat itu kemudian wujud adanya perbuatan yang mau dijalankan, maknanya tidak mesti kalau orang itu berwudu dia harus sholat, tidak mesti. Nah, bisa pula dia itu wudu kemudian nggak sholat sunnah misalnya. Nah, dia sekedar berwudu, sholat selesai. Nah, ini makna saya gambaran dari apa yang disebutkan usuliyin, bahwasanya makna syarat itu apa-apa yang kalau tidak ada, tidak dipenuhi, maka tidak sah sebuah perbuatan itu. Tapi kalau kemudian dijalankan syarat, tidak mesti dia harus menjalankan perbuatan yang dipersyaratkan itu. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Maka beliau sebutkan di sini syarat itu qabla, sebelumnya, ini sebelum sholat. Jadi syarat itu letaknya dia sebelum menjalankan perbuatan. Nah, kalau berbicara masalah syarat sholat, berarti syarat itu harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat. Nah, kalau dia berbicara masalah puasa, maka syarat itu harus dipenuhi sebelum masuk menjalankan ibadah puasa. Demikian seterusnya. Al-muhim, syarat itu sebuah perkara yang harus dipenuhi sebelum masuk ke dalam sebuah perbuatan. Ini ikhwan fillah berbeda dengan rukun. Nah, ada syarat, ada rukun. Nah, ada rukun, baik itu berada di dalam perbuatan. Nah, ada rukun, baik itu berada di dalam perbuatan. Nah, jadi rukun itu berada dalam perbuatannya. Jadi kalau misalnya syarat sholat itu dia berwudu. Nah, salah satu rukun dari sholat itu misalnya membaca suratul Fatihah atau rukun, itu adanya di dalam perbuatan, bukan sebelumnya. Nah, jadi kalau rukun tidak bisa dijalankan sebelumnya atau setelah perbuatan, tapi di dalamnya. Nah, di dalam sebuah ibadah. Baik, ini perbedaan syarat dengan rukun. Kalau syarat sebelumnya, kalau rukun bisulbi tatkala menjalankannya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian kalau kemudian syarat itu dia baik, dia mustamirrah. Nah, jadi dia terus, nah, sebelum masuknya ke dalam sholat sampai akhirnya. Nah, jadi sampai akhirnya. Jadi kalau syarat itu mulai awal sampai akhir. Kalau misalnya salah satu persyaratan sholat itu dalam keadaan suci, dia kemudian berwudu. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, mulai awal sampai akhir, mulai takbiratul ihram sampai dia salam, harus dipersyaratkan dalam badan suci. Tapi kalau rukun tidak. Kalau rukun itu tidak sampai akhir. Nah, misal saya berdiri. Nah, selesai berdiri, kemudian dia rukuk. Ini kan rukun-rukunnya. Rukun yang berdiri selesai dia. Nah, diganti dengan rukunnya rukuk. Selesai rukun, saya kemudian ya tidak. Nah, ini berganti-ganti. Saya jadi tidak habis sampai akhir. Itu perbedaan rukun dengan syarat. Kalau syarat dia dari awal sampai akhir, kalau rukun tidak sampai akhir. Nah, maksudnya berganti dengan rukun yang lainnya. Baik, jadi berganti dengan rukun yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau sebutkan yang pertama, minha, di antara syarat salat itu al-waktu, waktu. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Baik. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan yang menjadi persyaratan sholat itu adalah dukhulul waktu, bukan waktu. Sehingga beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan komentar
Hadza ta'bir fihi tasahul. Ungkapan ini yang menyatakan waktu itu termasuk syarat sahnya sholat, ini termasuk bermudah-mudahan. Li'anna al-waqta laisa bisyartin, kata beliau. Karena waktu itu bukan syarat, bal syartu dukhulul waqti. Kan tapi syaratnya itu sahnya sholat, masuknya waktu. Nah, bukan waktunya tapi masuknya waktu sholat. Baik, ini sehingga mungkin takdir. Nah, yang asal itu dukhulul waqti, masuknya waktu. Nah, ini lebih tepat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Beliau menyebutkan di sini yang pertama waktu. Dalam keadaan ada syarat-syarat yang lainnya yang tidak disebutkan oleh muallif rahimahullah. Di antara yang pertama Islam. Nah, ini tidak beliau sebutkan. Syarat sahnya sholat itu Islam. Yang kedua al-aql, berakal. Nah, majnun, baik, dan yang semisalnya tidak sah sholatnya. Yang ketiga tamyiz, nah, mumayyiz. Baik, beliau sebutkan tamyiz. Nah, jadi disebutkan tamyiz, tidak disebutkan balik. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat tatkala berumur 7 tahun. Yang 7 tahun itu belum balik, tapi itu sudah tamyiz. Nah, di tamyiz itu beda dengan balik. Di tamyiz itu seseorang anak yang sudah bisa berinteraksi. Kalau dia ditanya dia bisa jawab, bisa dialog, ngerti. Itu namanya mumayyiz. Nah, dan mumayyiz itu belum tentu dia itu balik. Nah, maka tatkala Rasulullah SAW memerintahkan agar kita merintahkan anak-anak kita bersolat indah sab'in, jadi tatkala berumur 7 tahun, berarti menunjukkan itu tatkala umur mumayyiz, nah itu 7 tahun. Baik, maka beliau sebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Islam, berakal, nah kemudian tamyiz, mumayyiz. Nah, baru kemudian dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Baik. Alhamdulillah, masuknya waktu sholat itu termasuk perkara syarat dan perkara yang diutamakan. Dan Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu perkara yang wajib bagi setiap orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 103 dalil baik dukhul waqt termasuk syarat sahnya sholat. Nah, sehingga alhamdulillah, kalau seorang itu dengan sengaja sholat sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya. Nah, jadi tidak sah sholatnya. Bahkan alhamdulillah, baik, bisa jadi kemudian dia terkena dosa. Kalau dia sengaja, ini belum masuk waktu sholat, dia sengaja mengerjakan sholat fardu ini. Nah, baik, kalau dia sengaja, nah maka bisa jadi dia mendapatkan dosa karena termasuk tala'ub. Nah, bermain-main dengan agama ini. Baik, tapi kalau kemudian seorang menjalankan sholat sebelum waktunya, sampai dia menyangka, nah ini waktunya sudah masuk, ternyata belum masuk waktunya, baik, maka dia tidak mendapatkan dosa. Terus bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya dianggap sholat sunnah. Nah, sholat yang dia kerjakan sebelum waktunya dianggap sholat sunnah. Nanti kalau datang waktu sholat yang sebenarnya, dia harus mengerjakan sholat pada waktunya. Adapun yang tadi dianggap sholat sunnah. Nah, ini ikhwanifidina azakumullah. Baik. Nah, jadi ini berbicara sebelum masuk waktunya. Nah, jadi sebelum masuk waktu sholat, kalau seorang sengaja, mungkin dia akan berdosa. Kalau seorang tidak sengaja, nah dia kira waktunya sudah masuk, ternyata belum, baik, maka dianggap sholat sunnah.
Kalau nanti tepat pada waktunya masuk, dia mengerjakan sholat di waktu yang sebenarnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah. Nah, yang kedua, baik, yang kedua masih berbicara tentang masalah waktu. Tatkala sholat itu ada waktunya, maka tidak sah dikerjakan sebelumnya dan setelahnya. Nah, sebelum masuk waktu sholat tidak sah sholatnya. Demikian pula kalau dikerjakan setelah keluar waktu sholat, itu juga tidak sah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Jadi meskipun seorang itu mengerjakan berkali-kali, baik, berkali-kali lipat rakaatnya, tapi di luar waktu sholat tetap dia tidak akan mendapatkan pahala. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, karena ibadah sholat itu sebuah ibadah yang telah ditentukan pengerjaannya, ditentukan waktu kapan mengerjakannya. Ada batas awal dan batas akhir. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian wa-tahara minal hadathi. Yang kedua, syarat yang kedua, suci dari hadas. Suci dari hadas. Nah, itu termasuk syurutus shalah, suci dari hadas. Nah, dalilnya bagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhirih. Nah, dalam ayat al-wudu itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian akan mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Nah, dia wudu yang Allah sebutkan. Baik, ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah. Nah, dipersyaratkan tatkala menjalankan salat suci dari hadas. Baik. Kemudian minas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya Bukhari dan Muslim, la yaqbalullah salatan. Nah, Allah tidak menerima salat ahadikum. Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda. Jika dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, Allah tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian jika berhadas sampai kalian berwudu. Nah, Allah tidak menerima baiklah salata bi ghairi tuhuri. Allah tidak menerima salat tanpa adanya kesucian. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Yang ketiga, tahara minan najasi, kata beliau, suci dari najis. Nah, sudah kita sebutkan perbedaan hadas dengan najis. Baik, suci dari najis. Nah, suci dari bagian apa ini? Suci dari najis, pakaiannya, tempatnya, dan badannya. Pakaiannya tidak ada najisnya. Tempat yang dia pakai untuk sholat bukan tempat yang najis. Badannya tidak terkena najis. Nah, ini persyaratan najis. Ini ikhwan fillah azakumullah. Adapun dalil tentang persyaratan pakaian harus suci, tidak terkena najis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pakaian perempuan yang terkena darah haid. Nah, pakaian perempuan yang terkena darah haid. Baik, ini disebutnya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim. Yang Rasul menyebutkan tahuttuhu, dikerik. Nah, summa taqudu bil ma, kemudian dikucak menggunakan air. Nah, summa tadhu, kemudian diperah. Nah, summa tusalli, kemudian salatlah menggunakan pakaian tersebut. Nah, jadi sebelum pakai salat dibersihkan. Nah, ini menunjukkan pakaian yang dipakai untuk sholat harus dalam keadaan suci dari najis. Nah. Baik. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, al-buq'ah, tempatnya. Nah, jadi tempat yang dipakai untuk sholat, baik, suci dari najis. Dalilnya tentang kisahnya Arabi yang kencing di masjid, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan salah seorang sahabat untuk mengambil seember air kemudian disiram. Nah,
Ini yang menunjukkan bahwasanya tempat untuk sholat itu harus dalam keadaan suci. Nah, baik. Kemudian juga al-badan. Nah, badan, baik, badan dalam keadaan suci. Ini juga ya ikhwan fillah azakumullah. Nah, tatkala kita berbicara masalah istinja, istijmar, nah ini semuanya berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Nah, setelah buang hajat seorang harus istinja atau istijmar. Ini dalam kaitan baik agar kemudian sholatnya sah. Nah, jadi dalil kalau ditanya mana dalil-dalil tentang dipersyaratkannya suci anggota tubuh dari najis atau ya dalil-dalil istinja, istijmar, nah itu dalil-dalil. Ini apa nih jadinya alhamdulillah. Baik. Jadi tempat sholat yang dipakai, nah kemudian pakaian, baik, kemudian juga badannya. Ikhwan fillah alhamdulillah. Nah, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya suci dari najis itu bukan termasuk persyaratan. Jadi bukan termasuk persyaratan. Karena ikhwan fillah alhamdulillah syarat itu tidak gugur dengan lupa. Kalau seorang lupa tidak menjalankan persyaratan tetap tidak sah. Nah, ini syarat. Tetap dia tidak sah. Tapi kalau kewajiban, nah kalau dia ditinggalkan karena lupa, maka tetap sah perbuatannya. Ikhwan fillah alhamdulillah, sebagian ulama yang berpendapat suci dari najis itu bukan termasuk syarat tapi wajib. Kisah Rasulullah SAW yang sholat dalam keadaan terompah beliau terkena kotoran. Di tengah-tengah sholatnya baik diberitahu oleh Jibril bahwasanya terompah beliau ada kotorannya dan najisnya. Kemudian di tengah-tengah sholat beliau lepas terompahnya. Para sahabat juga ikut-ikutan melepas terompahnya. Nah, karena nggak tahu, baik, dipikir ini sebuah bentuk ibadah. Nah, kemudian pada sholat disebutkan Rasulullah SAW bahwa di tengah-tengah sholat Jibril beritahu di terompahnya beliau ada najisnya. Seandainya panjirinazakumullah, suci dari najis itu termasuk syarat, tentunya batal sholatnya. Nah, tadi kan disebutkan yang nama syarat itu dipenuhi sebelumnya sampai akhirnya. Nah, saat dalam mengawali sholat jelas dalam keadaan baik najis, membawa najis. Nah, ini sebagai pendapat demikian. Nah, berarti baik menurut mereka, nah ini termasuk perkara yang wajib. Nah, jadi wajib itu baik gugur dengan lupa. Nah, kalau lupa tidak dijalankan, kalau itu perkara wajib, maka makruh. Nah, baik, tapi kalau dia sengaja, tidak sah. Ini wajib yang nanti akan diperdalam dalam masalah sujud sahwi. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Kemudian beliau setelah membahas masalah persyaratan sholat, waktu, kemudian suci dari hadas, suci dari najis. Nah, kemudian beliau merinci syarat dukhulul waqt, masuk dalam perincian dukhulul waqt. Nah, waktu zuhri, kata beliau, dan waktu sholat zuhur itu minaz zawali ila musawati syai'i fai'ahu ba'da fai'iz zawal. Dan waktu zuhur beliau mulai menyebutkan waktu sholat zuhur. Nah, kenapa beliau mulai penyebutan sholat dari sholat zuhur? Nah, tidak dimulai dari sholat fajar. Dalam keadaan ikhwan mungkin orang menyatakan sholat yang pertama kali itu sholat subuh, sholat fajar dalam hitungan urutannya. Mungkin sebagian pendapat menyatakan sholat yang pertama itu sholat fajar, kemudian sholat zuhur sampai setelahnya. Tapi mu'allif rahimahullah beliau memulai dengan sholat zuhur.
Kenapa kok dimulai dengan sholat zuhur? Karena Jibril alaihissalam tatkala beliau mengajari Rasulullah SAW waktu-waktu sholat. Nah, jadi Jibril itu datang di awal waktu, memang Rasulullah SAW salat bersama Rasulullah. Di hari yang lainnya saya mendatangi Rasulullah di akhir waktu untuk menunjukkan bahwasanya waktu sholat itu adalah waktu ini, sebagaimana kemarin saya datang, dan akhirnya waktu ini yang sekarang saya datang. Di antara keduanya itulah waktu sholat. Nah, maka tatkala Jibril itu mengajar Rasulullah, beritahukan kepada Rasulullah, itu diawali dengan sholat zuhur. Nah, jadi sholat bersama Rasulullah diawali dengan sholat zuhur. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mu'allif rahimahullah memulai pula penyebutannya sholat zuhur, bukan sholat asar. Nah, baik. Kata beliau rahimahullah, waktu sholat zuhur itu minaz zawal, dari tergelincirnya matahari. Nah, dari tergelincirnya matahari ila musawati syai'i faya, sampai samanya sesuatu dengan bayangannya ba'da faiz zawal, setelah faiz zawal. Baik. Jadi waktu sholat zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari, berakhir sampai benda itu sepanjang bayangannya, atau bayangan sepanjang bendanya, karena yang bergerak-gerak itu bayangannya, bukan bendanya. Jadi dimulai sholat zuhur itu dari tergelincir matahari sampai bayangan itu sepanjang bendanya. Nah, tetapi ba'da faiz zawal, setelah faiz zawal atau selain faiz zawal. Apa itu faiz zawal? Faiz zawal itu bayangan sisa. Nah, tatkala matahari ada di tengah-tengah, itu namanya faiz zawal. Jadi bayangan sisa sebelum matahari tergelincir. Nah, itu disebut faiz zawal. Baik. Ikhwani fillah azakumullah. Terus bagaimana kita tahunya matahari ini tergelincir atau belum? Nah, ikhwani fillah azakumullah, untuk melihat matahari itu tergelincir atau belum, ini sudah masuk waktu zuhur atau belum, tidak kemudian dengan mudah kita berdiri, oh ini kalau matahari sisa bayangan di sana ini sudah tergelincir, tidak demikian. Nah, jadi sebelum masuk waktu sholat zuhur itu sudah betul-betul siap muadzin untuk melihat waktu sholatnya, melihat matahari. Misal, kalau misalnya zuhur itu jam 11:30 misal. Nah, jadi mungkin menurut jadwal, baik ini perkiraan zuhur itu 11:30. Maka muadzin itu sudah standby. Nah, kira-kira jam 11 lebih, ya. Jam 11:04 baik atau sebelumnya, nah sedikit ini sudah standby. Dia tancapkan benda, baik, dan dia lihat bagaimana pergerakan bayangannya. Nah, itu sudah mulai teliti. Jangan kemudian mulai jam 7. Nah, jam 7 sudah melihat bayangan misalnya, baik, itu nggak ada kerjaan. Nah, kelamaan. Ini sholat zuhurnya 11:30. Nah, jadi kira-kira paling dua setengah jam itu sudah lama kali. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, tatkala matahari itu bergerak, saya bergerak, bayangan juga bergerak. Nah, bergerak dia miring dan juga bergerak dia bertambah atau pendeknya. Nah, tatkala matahari itu di tengah-tengah, maka itulah bayangan itu tidak bergerak. Berhentinya bayangan itulah waktu karoha. Nah, waktu yang pelarang untuk sholat. Tatkala kemudian baik bayangan itu bertambah, nah, maka sedikit pun bertambahnya itu disebut matahari tergelincir. Maka dia termasuk sudah masuk sholat zuhur. Jadi ikhwan fillah azakumullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau sebutkan perkara ini, nah, dalam syarahnya di dalam Fathul Mumti. Tatkala beliau sebutkan faqauluhu musawati syai'i fayahu ba'da faiz zawal wa dzalika anna asy-syamsa idza tala'at,
Yang demikian itu bahwasanya matahari jika terbit soro lisahil dhillun nahwal maghrib, maka benda yang ada di atasnya, apakah manusia atau benda yang ditancapkan, itu dia memiliki bayangan di sebelah barat. Karena munculnya di arah timur, baik ini bendanya misalnya, maka dia akan ada bayangan di sebelah barat. Nah, summa lam yazalu hadzal yanqusu, kata beliau, hingga terus-terusan bayangan ini akan berkurang. Nah, ini kan kalau ini semakin naik, baik, bayangan semakin turun. Nah, baik, biqadri irtifa'i syamsi fil ufuq. Nah, dengan kadar naiknya matahari di ufuk. Semakin naik, berarti bayangan semakin turun. Dan juga lihat posisi matahari. Mungkin pula dia semakin menyamping. Nah, jadi bukan hanya dia gerakan naik turunnya, tapi juga gerakan nyampingnya. Karena posisi matahari. Nah, hatta yatawaqqaf 'ani nafsi, sampai bayangan itu berhenti dari berkurangnya. Nah, jadi semakin naik matahari yang mulai terbit dari arah timur, semakin naik, maka bayangan itu semakin mengecil, semakin turun. Nah, sampai kemudian bayangan itu berhenti dari pergerakan, tidak turun ya. Nah, tidak berkurang. Baik. Fa idza tawaqqafa 'ani nafsi, kata beliau. Kalau kemudian berhenti dari berkurangnya bayangan itu, summa zada ba'da tawaqqufin nafsi, kemudian bertambah. Nah, setelah berhentinya berkurang, walau sa'ra wahidah, meskipun satu rambut bertambahnya. Satu rambut itu tebalnya bukan panjangnya. Nah, itu sangat tipis. Jadi pertambahan bayangan itu sangat tipis, meskipun nambah sedikit. Nah, kata beliau, fahadha huwa zawal. Itu yang namanya zawal. Itu namanya tergelincir. Nah, sehingga ikhwan fillah semua, jadi pergerakan matahari dilihat, oh ini berkurang. Sehingga ikhwan fillah semua, kalau melihat bayangan itu, kalau semakin tinggi bendanya itu semakin enak. Nah, jadi pergerakan bayangannya itu semakin jelas. Apalagi kemudian di tempat yang putih, nah dikasih bender gini kecil besar, jadi ada kayak gelanggangnya itu enak. Jadi dia itu nambahnya atau berkurangnya itu kelihatan. Baik. Jadi apa itu dinamakan tatkala bayangan itu semakin turun karena naiknya matahari, dan kita disebutkan mungkin semakin miring. Nah, kalau dia itu nanti pas berhenti, nah dia tidak berkurang, baik waktu tarawih. Nah, jadi apa itu dinamakan? Nah, berhentinya bayangan itu, baik ini nanti tugasnya muadzin itu digarisi, ditandai. Nah, jadi kalau misalnya benda itu ditancapkan di plesteran gitu ya. Nah, pas nanti bayangan itu berhenti, dia tidak berkurang, sudah berhenti, berarti itu matahari di tengah. Nah, matahari pas di tengah. Baik, maka berhentinya bayangan itu nanti digarisi. Kalau misalnya bayangkan nggak sampai habis, tapi juga tergantung letaknya matahari. Nah, mungkin bayangan itu masih tersisa, mungkin berapa meter, ya, tergantung bendanya. Baik, nanti mungkin tersisa 1 meter bayangan itu, maka ditandai di ujung bayangan itu, kemudian digarisi. Nah, jadi ujung bayangan itu digarisi. Baik, kalau kemudian ini misalnya bayangannya sudah digaris di sini, kemudian bayangan itu bertambah sedikit, baik, berarti sudah waktu tergelincirnya matahari. Dia masuknya, baik, waktu sholat zuhur. Nah, dia masuknya waktu sholat zuhur. Ini apa yang jadi na'azakumullah. Nah, kemudian kata mu'allif rahimahullah, berakhir sampai kapan? Nah, berakhir sampai baik bayangan itu sepanjang bendanya. Bayangan itu sepanjang bendanya. Tadi disebutkan kalau bendanya itu misalnya 3 meter, bayangan itu harus 3 meter. Tapi apa yang jadi na'azakumullah, kata beliau tadi, na'am, baik siwa atau ba'da fa'izawal. Nah, ba'da fa'izawal itu maknanya fa'izawal kan sudah disebutkan bayangan sisa tatkala matahari di tengah-tengah.
Baik, tadi sebutkan bayangan itu kan misalnya tersisa 1 meter. Tatkala bayangan tidak bergerak, berhenti pergerakan. Tadi kita sebutkan kita garis, kita melandai. Jadi tatkala matahari pas di tengah, nah itu bayangan yang ada itu 1 meter, misal atau setengah meter, 1 meter. Baik. Nanti masuknya waktu sholat asar, habisnya waktu sholat zuhur, tatkala bayangan benda itu sepanjang bendanya. Kalau kita panjangkan benda 2 meter, ya, baik, maka kita ngitungnya bayangan itu dari garis tadi itu, bukan dari ujungnya, bukan semua bayangan kita ukur, bukan. Nah, jadi tadi sisa 1 meter, kemudian kita garis, ngukurnya kita dari garis ini sampai sepanjang bayangan 2 meter. Kalau bendanya 2 meter berarti itu habis sholat zuhur, masuk sholat asar. Nah, berarti kalau total itu bayangan 3 meter. Nah, itu habis sholat zuhur, masuknya sholat asar. Nah, jadi jangan mengukur total bayangan. Kalau total bayangan diukur, karena melihat doirnya hadis misalnya, kan disebutkan sholat asar itu waktunya, baik kalau bayangan itu sepanjang bendanya. Nah, dia tidak perhatikan bagaimana keterangan para ulama tentang bahas masalah ini. Pokoknya mazhab Zahiriyah, yang penting ini panjangnya sama, dia sholat asar belum masuk waktu sholat asar, itu masuk sholat zuhur. Nah, ini ikhwan yang dinamakan semua. Kadang ada mereka yang kemudian sholat, nah dengan pemahaman yang semacam ini, Zahiriyah. Nah, jadi tidak dianggap faiz zawal nggak ada. Itu sudah pokoknya zahirnya hadis sepanjang bendanya, pokoknya ini panjang segini juga selesai. Maka ikhwan yang dinamakan tadi disebutkan perlunya untuk melihat, nah matahari tatkala saya di tengah-tengah itu bayangan seberapa sisanya. Ini nanti menentukan masuknya sholat asar. Nah, jadi tidak kemudian, oh ini belum masuk. Nah, tandanya apa? Bayangannya masih di sana. Kalau nggak bisa kayak gini. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itu yang disebut dengan fai'uz zawal, bayangan sisa. Nah, jadi bayangan sisa tatkala matahari baik di tengah-tengah itu enggak ikut dihitung. Nah, nanti ikhwan fillah rahimakumullah akan disebutkan tatkala sholat zuhur dalam keadaan sangat panas itu disunahkan untuk fa'abridu di sholat. Tunggu waktu dingin. Nah, kapan waktu sholat nunggu dingin kapan? Nah, maka Muhammad SAW menyebutkan waktu sholat dingin itu kalau bayangannya sepanjang bendanya termasuk fai'uz zawal. Nah, jadi misalnya tadi ya bayangan kan tersisa 1 meter. Baik. Benda kita 2 meter. Nah, kalau kemudian bayangan nambah 1 meter, berarti kan bayangan total 2 meter, benda juga 2 meter. Jadi sama total bayangan. Itu waktu kita ngerjakan sholat zuhur yang diundur. Nah, yang diundurkan karena kondisi sangat panas, itu waktunya itu. Nah, bukan kemudian ini kira-kira kalau zuhur setengah 12, berarti kita sholatnya jam setengah 1, misalnya nambah 1 jam. Kata semua bisa usahain secara nyata kenyataan penambahan 1 jam setelah tergelincir matahari itu waktu yang paling panas. Nah, bukan itu maksudnya. Jadi sebelum masuk waktu sholat asar, menjelang masuk sholat asar itu waktu dinginnya. Nah, sehingga kata beliau kira-kira antara bayangan dengan benda panjangnya sama, termasuk fai'uz zawal. Nah, jadi termasuk bayangan bisa diukur. Tapi habisnya sholat zuhur itu siwa fai'uz zawal. Nah, bayangan sisa nggak perlu diukur. Nah, mulai dari pertambahan bayangan, ya sepanjang bendanya, baik akhir waktu sholat zuhur masuk waktu sholat asar. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam masalah ini, dalam masalah menentukan zawal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, sudah sebutkan amma alamatul zawal bis-sa'ah. Adapun cara mengetahui tergelincir matahari dengan jam. Nah, kalau orang nggak melihat bayangan, terus nggak perlu melihat bayangan, misalnya dia patokan sama jam. Kata beliau rahimahullah, "Rafi ma baina kulli syamsi ila ghurubiyan isfaini." Bagilah
antara terbitnya matahari dengan tenggelamnya matahari menjadi dua. Nah, dibagi. Matahari terbit jam berapa? Baik. Dan matahari tenggelam jam berapa? Itu dibagi dua. Nah, maka tengah-tengahnya itulah waktu zawal. Nah, jadi tengah-tengahnya itu waktu zawal. Baik. Matahari terbit jam 6. Nah, kemudian tenggelamnya jam 6 misalnya, itu berarti jam 12. Nah, itu waktu zawalnya. Ini kalau ngitung dengan jam beliau rahimahullah taala. Nah, jadi nggak melihat bayangan. Terus ini nggak sempat melihat bayangannya. Nah, jam-jam seperti itu jam-jam lagi sibuk di kantor, nggak sempat bagi bayangan misalnya. Nah, terus dibagi, misalnya bagi dua, itu waktu zawal. Nah, tapi ikhwan fillah alhamdulillah, nanti biasanya kesulitan tatkala menentukan akhir salat zuhur atau masuknya salat asar karena berkaitan dengan fai'uz zawal tadi, sisa bayangan tadi. Nah, ukurnya. Nah, ini ikhwan fillah alhamdulillah. Baik. Kemudian beliau sebutkan wa ta'jil wa afdal, dan menyegerakan salat zuhur itu afdal. Nah, menyegerakan salat zuhur itu afdal. Nah, baik. Jadi kalau mengerjakan salat di awal waktu itu afdal. Dengan keumuman ayat fastabiqul khairat. Nah, berlomba-lombalah, bersegeralah dalam kebaikan. Baik. Dan juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-amal yang ahabbu ilallah oleh Abdullah bin Mas'ud, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Nah, ini salat tatkala masuk waktunya. Baik, ini yang menunjukkan afdhaliyah seseorang itu salat di awal waktu. Nah, dan juga ikhwan fillah karena ini sebuah kewajiban. Baik, kalau semakin cepat kita jalankan, semakin bebas kita. Nah, karena kita tidak tahu nanti ada perkara-perkara apa yang menghadapi kita. Mungkin nanti aja sholatnya ternyata paling sibuk, akhirnya molor sampai keluar waktunya misalnya. Kalau dalam keadaan longgar, cepat dikerjakan. Ini ikhwan fillah alhamdulillah. Itu masalahnya ikhwan fillah alhamdulillah tadi disebutkan suatu sebuah ibadah yang ditentukan waktunya, masuknya dan keluarnya. Nah, di waktu kapan pun dia kerjakan, apakah di awal, di tengah dan di akhir boleh, selama masih masuk waktu sholatnya. Nah, jadi selama masih waktu sholatnya boleh, awal, tengah, akhir boleh, selama belum keluar waktunya. Tapi kalau yang dikerjakan di awal waktunya ini lebih afdal. Nah, dikerjakan di awal waktu sholat ini lebih afdal. Dan kita sebutkan saya fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin cepat mengerjakan kebaikan semakin baik. Nah, kita juga semakin cepat menjalankan sebuah kewajiban. Nah, mungkin juga kadang-kadang ikhwan fillah azakumullah, ada perkara-perkara yang kemudian menghalangi kita untuk kita kerjakan. Tatkala di awal waktu kita longgar, kita olor, ternyata nantinya ada perkara yang harus kita jalankan. Nah, illa fi shiddatil harri, kata beliau, kecuali tatkala sangat panas. Nah, kecuali tatkala sangat panas. Baik, tatkala sangat panas ini afdalnya diakhirkan. Nah, dengan sabda Rasulullah, "Idza tadal haq fabdu bis-shalah." Kalau waktu itu sangat panas, baik, maka fabdu bis-shalah, tunggulah waktu dingin. Nah, fa inna siddatal harri min khayfi jahannam. Karena hawa yang sangat panas itu termasuk uapnya neraka jahanam. Nah, ini menunjukkan dari hadis ini dari Bukhari dan Muslim, neraka itu sudah ada. Karena uapnya itu panasnya sudah terasa di bumi ini, sehingga beliau sebutkan fa'abudu bis-shalah, tunggu kerjakan waktu dingin. Nah, karena mungkin ikhwan fillah azakumullah, kalau kita kerjakan dalam keadaan panas-panas, nah ini nggak khusyuk. Nah, tidak khusyuk sholatnya, akhirnya saya cepat-cepat sholatnya karena kepanasan misalnya.
Baik, sehingga ikhwan fillah azakumullah diambil faedah pula dari hadis sifa'ah bidis salat. Hendaknya seorang itu menyiapkan fasilitas agar orang itu sholatnya enak dan nyaman. Nah, masjidnya panas, perlu apa? Kipas angin, baik disiapkan kipas angin. Masih panas, perlu AC, disiapkan AC. Nah, karena ini untuk membantu kekhusyuan. Karena kalau nggak ada kata sabri itu sholat, tunggu sampai waktu dingin. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, yang tadi beliau kita nukilkan, kapan waktunya? Kira-kira tatkala bayangan benda sepanjang bendanya termasuk fi'il zawal. Nah, kalau kemudian dikasih waktu 1 jam setelahnya, misalnya itu tambah panas. Kata beliau rahimahullahu taala, walau shalla wahda, kata beliau. Kata Malik rahimahullah, meskipun sholat sendirian. Nah, meskipun sholat sendirian. Meskipun sholat sendirian. Jadi meskipun orang itu sholat sendirian, kalau panas, baik diundurkan waktunya. Termasuk di dalamnya kaum perempuan. Jadi kaum perempuan kalau sholat baik sendirian, panas, diundurkan waktunya. Nah, terus bagaimana? Kalau kemudian kita sholatnya sendirian, padahal kalau di awal waktu itu ada jamaahnya. Nah, ada jamaah di situ. Saya ikhwan fillah azakumullah. Nah, kalau kemudian saya ada jamaah di awal waktu, ini juga sebagian pendapat para ulama, saya bahwasanya ya kita mengikuti jamaah. Nah, kita mengikuti jamaah di awal waktu. Nah, apalagi kemudian masjid itu sudah dingin, banyak kipas anginnya, ada AC-nya, saya tidak ada masalah. Nah, kita sholat dalam keadaan itu di awal waktu berjamaah, karena jamaah itu perkara yang wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.